Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, halo semuanya, perkenalkan nama saya Syaira Wulan Suci dari kelas 22 SI 01 PG dengan NPM 22071067. Di video ini saya akan menjelaskan materi akuntansi yaitu tentang buku besar. Akuntansi buku besar. Buku besar atau ledger. Yang pertama ada pengertian buku besar. Setiap transaksi yang telah dicatat dalam jurnal secara kronologis dipindahkan ke dalam rekening yang bersangkutan. Kumpulan rekening-rekening tersebut dinamakan buku besar. Pemindah bukuan dari jurnal ke rekening buku besar dinamakan posting. Secara ringkas, pengertian buku besar adalah kumpulan rekening-rekening yang digunakan untuk mencatat dan mengelompokkan transaksi yang sejenis. Yang kedua, itu ada bentuk rekening atau perkiraan. Yang A, rekening bentuk sekontrol. Dalam bentuk sekontrol, rekening-rekening ditempatkan secara berdampingan. Rekening bentuk sekontrol ada dua macam, yaitu yang pertama, ada rekening bentuk T atau T account. Mempunyai dua sisi, yaitu sisi debit dan kredit. Bentuknya sebagai berikut. Ada nama rekening terdapat sisi debit, dan nomor terdapat sisi kredit. Yang kedua ada rekening bentuk T disempurnakan dalam bentuk dua kolom. Bentuk ini merupakan penyempurnaan dari rekening bentuk T, di mana sisi debit dan kredit masing-masing dibagi menjadi kolom tanggal, keterangan, referensi, dan jumlah. Bentuknya sebagai berikut. Ada tanggal, keterangan, referensi, jumlah. Baik di sisi debit dan di sisi kredit sama saja. Yang B ada rekening bentuk staple. Dalam bentuk staple atau step form, masing-masing rekening disusun ke bawah. Rekening bentuk staple ada dua macam, yaitu rekening bentuk tiga kolom, yaitu ada tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, D atau K, dan saldo. Yang kedua ada rekening bentuk empat kolom. Bentuknya hampir sama dengan rekening bentuk tiga kolom, hanya kolom saldo dibagi dua, yaitu kolom debit dan kredit. Bentuknya sebagai berikut. Ada tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, saldo, terdapat debit dan kredit. Penjelasan. Kolom tanggal untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi. Kolom keterangan untuk mencatat keterangan ringkasan. Kolom referensi untuk mencatat halaman jurnal. Kolom debit untuk mencatat jumlah uang di sisi debit. Kolom kredit untuk mencatat jumlah uang di sisi kredit. Kolom D atau K bentuk tiga kolom untuk menulis D jika rekening yang bersangkutan bersaldo debit dan K jika bersaldo kredit. Kolom saldo untuk mencatat saldo dari rekening tersebut. Jika bersaldo debit maka dicatat pada kolom debit. Jika bersaldo kredit maka dicatat dalam kolom kredit. 3 langkah-langkah pencatatan buku besar. A. Mencatat saldo awal dari data neraca awal. Jika perusahaan sudah berdiri sebelum periode bersangkutan, rekening yang diisi debit neraca dicatat sebagai saldo debit dan rekening yang diisi kredit neraca dicatat sebagai saldo kredit. B. Mencatat tanggal terjadinya transaksi yang diambil dari tanggal transaksi pada jurnal ke kolom tanggal rekening buku besar yang bersangkutan. C. Mencatat keterangan yang diambilkan dari keterangan atau uraian dari jurnal ke kolom keterangan pada rekening buku besar yang bersangkutan. D. Mencatat jumlah debit dalam jurnal ke kolom debit rekening yang bersangkutan dan mencatat jumlah kredit dalam jurnal ke kolom kredit rekening yang bersangkutan. E. Mencatat nomor halaman jurnal ke kolom referensi rekening buku besar yang bersangkutan. F. Jika rekening dalam jurnal sudah dibukukan ke dalam rekening buku besar, maka di kolom referensi jurnal dicatat nomor kode rekening yang bersangkutan. G. Jika menggunakan rekening yang berbentuk 3 kolom atau 4 kolom, maka carilah saldonya dengan cara membandingkan antara jumlah saldo dengan pencatatan transaksi. Pencatatan debit akan menambah saldo debit atau mengurangi saldo kredit, sedangkan pencatatan kredit akan mengurangi saldo debit atau menambah saldo kredit. Jurnal. Pada tanggal 1 Oktober, kas modal M. Yasin mencatat investasi pemilik. Ada debit 10 juta dan kredit 10 juta. Pada tanggal 3 Oktober, sewa dibayar di muka,
kas membayar sewa kios, debit 2 juta dan kredit 2 juta. Dalam buku besar, nama rekening atau kas. Ada tanggal, rekening, atau keterangan referensi, debit, kredit, saldo, debit, kredit. Pada tanggal 1 Oktober, investasi pemilik masuk ke dalam keterangan. Referensinya 01, debitnya sebesar 10 juta, kreditnya tidak ada, dan saldo masuk ke dalam debit 10 juta. Pada tanggal 3 Oktober, membayar sewa kios, referensinya 01, debitnya 0, kreditnya 2 juta, saldo 8 juta masuk ke dalam debit. Nama rekening sewa dibayar di muka. Pada tanggal 3 Oktober, sewa kios masuk dalam keterangan, referensinya 01, debitnya 2 juta, saldo 2 juta masuk ke debit. Nama rekening modal Haji Dahlan. Pada tanggal 1 Oktober, investasi masuk ke dalam rekening atau keterangan, referensi 01, debitnya 0, kreditnya 10 juta rupiah, saldo 10 juta masuk ke kredit. Nama rekening kas. Pada tanggal 1 Oktober, investasi pemilik masuk ke dalam keterangan atau rekening, referensi 01, debit 10 juta, saldonya 10 juta, dan 8 juta masuk ke debit. 3 Oktober, membayar sewa kios, referensi 01, debit 0, kredit 2 juta, saldo 7.850, masuk ke dalam saldo sebesar 8 juta masuk ke debit. Pada tanggal 5 Oktober, membeli mesin jahit, referensi 01, debit 0, kredit 150, saldo 7.850 masuk ke debit. Tanggal 8, membeli perlengkapan, referensi 01, debit 0, kredit 100.000 rupiah, saldo 7.750 masuk ke debit. Tanggal 10, menerima hasil jahit, nomor referensi 01, debit 3 juta, debit 300.000 rupiah, kredit 0, saldo 8.050.000 rupiah masuk ke debit. Membayar utang, tanggal 20, membayar utang, referensi 01, debit 0, kredit 200.000 rupiah, saldo 7.850 masuk ke debit. Membayar gaji, debit 0, kredit 300, saldo 7.550 masuk ke debit. Dan yang terakhir, menerima hasil jahitan, debit 0, menerima hasil jahitan, debit 250, kredit 0, saldo 7.800 masuk ke debit. Nama rekening sewa dibayar di muka pada tanggal 3, yaitu sewa kios, debit 2 juta, kredit 0, saldo 2 juta masuk ke debit. Nama rekening itu perlengkapan, yaitu pada tanggal 8 Oktober, membeli perlengkapan, debit 100.000 rupiah, kredit 0, saldo 100.000 rupiah masuk debit. Mesin jahit, pada tanggal 1 membeli mesin jahit, debit 500, saldo 500 masuk debit. Utang usaha, pada tanggal 5 Oktober membeli mesin jahit dari toko Nusantara, debit 0, kredit 350, saldo 350 masuk kredit. Dan pada tanggal 1 membayar utang, debit 200.000 rupiah, kredit 0, saldo 150 masuk ke kredit. Modal Haji Dahlan,
Kita pada tanggal 1 investasi pemilik, debit 0, kredit 10 juta, saldo 10 juta masuk kredit. Pendapatan jahitan pada tanggal 10 menerima hasil jahitan, debitnya 0, kredit Rp300.000, saldo Rp300.000 masuk kredit. Pada tanggal 30 menerima hasil jahitan lagi, yaitu debit 0, kredit Rp250.000, saldo Rp250.000 masuk kredit. Ada beban gaji, kita pada tanggal 20 membayar gaji tukang, debit Rp300.000, kredit 0, saldo Rp300.000 masuk debit. Baiklah, itu tadi penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.